Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semuanya. Sore Bu. Bagaimana nih gambar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ibu senang mendengarnya nih. Oke, sebelum kita lanjut kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Adakah dari ananda ibu yang ingin memimpin doa? Silakan, siapa yang ingin memimpin doa? Boleh. Baik, sebelum memulai agenda, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya kepada Anda Ibu. Oke, sebelumnya di sini Ibu mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ya kepada Anda Ibu nih, karena sudah bersedia hadir dalam kegiatan kita hari ini. Sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kegiatan kita hari ini. Sudah mau datang nih ke ruang BK seperti itu. Oke, sebelumnya Ibu ingin tanya nih, kita kan hari ini melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Apakah dari Ananda semua sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok itu sendiri? Belum pernah ya? Oke, kalau untuk mendengarnya pernah? Belum juga. Oke, karena belum, jadi Ibu jelaskan sedikit ya. Oke, jadi bimbingan kelompok itu adalah kegiatan ataupun layanan yang diberikan oleh Ibu sebagai guru BK kepada ananda Ibu semua dalam suasana kelompok. Nah, kita sekarang ini sudah dalam suasana kelompok. Duduk melingkar seperti ini sudah dalam suasana kelompok. Nantinya kita akan membahas masalah-masalah yang sedang tren seperti itu dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dinamika kelompok ini maksudnya nanti ananda semua di sini aktif, terus terlibat satu sama lain, saling berinteraksi seperti itu, sehingga kegiatan kita hari ini itu aktif ya, lancar dan hidup kelompok kita ya. Oke, nah untuk tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri, di sini bisa untuk meningkatkan skill komunikasi ananda Ibu. Nanti kan kita di sini berdiskusi nih, nanti akan melatih komunikasi ananda semuanya. Selain itu, bimbingan kelompok ini juga bisa untuk menambah wawasan dari ananda semuanya dan membantu ananda semuanya untuk lebih percaya diri. Selain itu bisa untuk meningkatkan sosialisasi ananda semuanya seperti itu ya. Tapi di sini paham ananda Ibu? Paham Bu. Oke, untuk tata cara dari bimbingan kelompok itu sendiri, jadi di sini nanti kita kan ada topik yang akan kita bahas nih. Nanti kita akan memilihnya mana topik yang kira-kira bagus nih untuk kita bahas hari ini. Selanjutnya nanti kita akan mendiskusikannya bersama-sama. Kita akan membahasnya secara tuntas. Oh, sudah tuntas, baru kita akan tutup kegiatan kita hari ini. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini juga tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus ananda semua ketahui nih, yang harus ananda semua pahami dan harus ananda semua terapkan dalam kegiatan kita hari ini. Yang pertama nih, di sini Ibu harapkan ananda semua dapat sukarela datang ke ruangan BK ini. Apakah ananda semua di sini sukarela? Sukarela. Oke, bagus ya. Nah, selanjutnya Ibu harapkan di sini ananda semua ini terbuka. Terbuka maksudnya apa? Terbuka untuk mengemukakan pendapat-pendapatnya, kemukakan apa saja yang ingin ananda kemukakan. Selanjutnya ananda semua di sini harus terbuka juga menerima saran dari teman-temannya. Nah, selanjutnya ananda semua di sini juga harus aktif ya dalam kegiatan kita hari ini. Nah, di sini dalam kegiatan kita hari ini tentunya tidak boleh melanggar norma-norma yang berlaku. Nanti kalau misalnya ada teman-temannya yang mengemukakan pendapatnya nih, kita harus saling mendengarkannya, harus saling menghormatinya, jangan memotong pembicaraannya ya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin berpendapat juga boleh diangkat tangannya ya. Oke, nah selanjutnya tidak kalah penting nih. Nanti kalau misalnya dalam kegiatan kita hari ini ada hal-hal yang sekiranya perlu dirahasiakan, maka ananda semua di sini Ibu harapkan bisa untuk merahasiakan hal itu ya. Oke, nanti kalau misalnya ada hal-hal yang bersifat rahasia, dari ananda semua harus bisa merahasiakannya. Ibu pun juga seperti itu ya. Ibu akan merahasiakan hal itu. Jangan sampai bocor kemana-mana nih. Jadi cukup sampai di ke kelompok kita aja. Gitu. Sampai sini paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, sepertinya sudah paham ya. Oke, sebelumnya Ibu ingin tanya nih, apakah ananda
semua di sini sudah saling mengenal? Belum ya? Mungkin karena kelasnya berbeda-beda ya, jadi belum saling mengenal. Ya, oke. Sekarang Ibu perkenalan dulu ya. Ibu namanya tak kenal maka tak sayang. Maka kita perkenalan dulu boleh? Boleh. Perkenalan dari Ibu dulu boleh? Boleh. Oke. Ibu perkenalan dulu ya. Perkenalkan Anda semua. Nama Ibu Nani Dwi Nur Khalifah. Biasanya dipanggil Ibu Nani. Nah, Ibu ini lulusan dari BK Universitas Riau. Apakah dari Anda semua ada yang ingin ditanyakan mengenai Ibu? Boleh? Udah berapa lama ngajar? Berapa lama ngajar di sekolah ini? Kalau di sekolah ini Ibu baru 3 bulan, jadi mungkin baru nampak ya sama Anda semua. Ya, ya jadi baru 3 bulan nih. Ada lagi yang ingin bertanya tentang Ibu? Tidak ada? Tidak ada, cukup ya berarti tentang Ibu. Oke, sekarang giliran Anda semua nih yang perkenalan. Boleh siapa yang ingin perkenalan terlebih dahulu? Boleh disebutkan nama panjangnya, nama panggilannya, terus hobinya apa, sama kelasnya dari mana. Oke, boleh siapa yang ingin perkenalan? Perkenalkan, nama saya Dian Ade Hasya, biasa dipanggil Andra. Hobi saya itu mendengarkan musik. Saya kelas 12 IPS 3. Andra ya. Halo Andra. Kita sapa ya temannya. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Feni Androni, biasa dipanggil Tanya. Hobi saya membaca, menulis, menggambar, banyak deh. Saya dari kelas 10 S2. Tania ada dia. Halo Tania. Oke, selanjutnya. Siapa dulu nih? Ulang-ulang ya, ulang ya. Ayo lagi 1, 2, 3. Oh, Saya dipanggil Maya, hobinya menggambar. Dari kelas 10. Maya ada ya. Halo Maya. Selanjutnya ada lagi. Perkenalkan, nama saya Dian Fitri dari kelas 5 dan hobi saya membaca dan menggambar. Jangan ya. Halo Diana. Oke. Perkenalkan, nama saya Fitri Kami, dipanggil Kami. Hobi membaca, mendengarkan musik, scroll TikTok, Instagram, terus kelasnya dari 15 IPS 1. Halo Tami. Oke. Sudah saling kenal satu sama lain? Sudah. Apa nih sama nama teman-temannya? Sudah. Yakin? Sudah. Yakin nih. Oke, kita tes ya. Jadi di sini Ibu ada yang namanya rangkaian nama. Di sini tujuannya untuk mengetes Anda semua sudah seberapa hafalnya sama nama teman-temannya. Tapi di sini dengan tepuk konsentrasi. Jadi tepuk konsentrasi sekaligus rangkaian nama. Jadi dicontohkan dulu ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi tepuk konsentrasi seperti ini ya. Tepuk konsentrasi, konsentrasi dimulai. Nanti Ibu sebutkan nama Ibu, nama teman sebelahnya ya. Jadi Anda semua sebutkan nama, terus nama teman sebelahnya. Jadi gini. Tepuk konsentrasi, konsentrasi dimulai. Nami, kami, lanjut nih. Kami, Andra, gini lagi. Andra, ayah, sudah paham? Sudah. Oke, kita tes ya, kita mulai ya. Oke, sama-sama nih. Tepuk konsentrasi, konsentrasi dimulai. Nani, Tami, Andra, Andra, Dana, Maya, Tami, Nani. Oke. Sudah hafal ya dengan nama teman-temannya. Oke. Baik, di sini sepertinya Anda semua sudah semangat ya. Sudah tidak ada yang loyo kan? Oke. Nah, kegiatan kita selanjutnya kita akan memasuki yang namanya tahap inti dari kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Nah, jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi sebelumnya, bahwasanya nanti kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang sedang tren, yang sedang hits di kalangan lingkungan kita. Nanti kita akan pilih bersama-sama dan
yang Ibu jelaskan tadi, ketentuan-ketentuan yang Ibu jelaskan tadi ini, Ibu harap Anda semua bisa menerapkannya dalam kegiatan kita hari ini. Sebelumnya, sebelum kita lanjut, adakah dari Anda semua yang ditanyakan dulu nih? Boleh? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kalau misalnya ada Anda semua yang ingin ke toilet dulu juga boleh, atau pergi izin keluar dulu sebentar juga boleh. Ada? Tidak ada. Ada yang mau minum dulu boleh? Tidak ada. Oke, kalau misalnya belum nyaman sama kursinya boleh dinyamankan dulu duduknya, posisi duduknya. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, jadi di sini Ibu ingin bertanya nih, apakah Anda semua siap untuk mengikuti bimbingan kelompok hari ini? Siap. Siap untuk berdiskusi? Siap. Oke, mantap ya. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya nih, bahwasanya hari ini kan ada topik yang kita bahas. Nah, untuk hari ini topiknya itu berasal dari Anda semua. Itu bebas ya mengenai apa saja permasalahan-permasalahan yang sedang tren seperti itu, yang mungkin ada di lingkungan Anda semua yang kira-kira cocok nih untuk dibahas hari ini. Misalnya ya seperti insecure, bullying, dan lain sebagainya kan banyak tuh ya. Jadi boleh Anda semua kemukakan topik-topik yang akan kita bahas hari ini yang kira-kira cocok nih seperti itu. Mungkin dari Anda semua ada yang ingin mengemukakan terlebih dahulu topik apa? Boleh, Maya dulu ya. Kekerasan. Cyberbullying. Lanjutnya. Kalau manajemen waktu buat apa? Manajemen waktu ya. Oke. Insecure. Mental health. Oke, bagus ya. Tadi ada mental health, manajemen waktu, kekerasan, cyberbullying, insecure. Nah, banyak ya topik-topik kita hari ini. Jadi mungkin dari Anda semua nih, kira-kira untuk hari ini kita akan membahas topik yang mana nih bagusnya? Karena mungkin kalau dibahas semua nggak cukup waktu kita ya. Jadi mungkin boleh satu dulu untuk hari ini. Kira-kira yang mana dulu nih? Ya, diskusi boleh. Tentang cyberbullying. Oke, berarti sudah setuju tentang cyberbullying? Setuju. Oke, setuju ya tentang cyberbullying. Oke, nah jadi kita hari ini akan membahas mengenai cyberbullying. Sekarang Ibu tanya nih kepada Anda semua, apa sih yang Anda semua ketahui mengenai cyberbullying itu? Kami dulu boleh. Bullying yang dilakukan di media sosial dulu. Bullying yang dilakukan di media sosial. Ya. Selanjutnya, ungkapkan saja pendapat-pendapatnya. Selain dari media sosial, kalau menurut Anda, selain dari media sosial itu, memang dia dari media sosial, cuman bullyingnya itu tidak secara fisik, secara ketikan, kata-kata, dan itu lebih menyakitkan daripada bullying yang dilakukan secara kekerasan. Iya. Selanjutnya ada sama. Sama ya. Oke, bagus sekali ya yang Anda semua katakan tadi, Tami dan Andra. Terima kasih sudah mengemukakan pendapatnya nih. Betul sekali yang Anda semua katakan tadi tentang cyberbullying. Jadi cyberbullying itu adalah kekerasan atau pembulian yang dilakukan di media sosial untuk mengancam atau menakuti korbannya seperti itu ya. Oke, selanjutnya Ibu tanya nih kepada Anda semua. Kira-kira ada tidak nih contoh dari cyberbullying itu di kehidupan kita sehari-hari, atau Anda semua pernah melihatnya seperti itu di media sosial, pernah melihatnya? Ya, Kalau dari Anda sendiri itu bukan pengalaman berat, tapi kayak pengalaman teman. Nah, dia itu punya akun YouTube, kan dia edit, dia post di situ. Tapi banyak banget tuh yang hate dia, padahal kontennya dia juga bagus-bagus, bermanfaat, tapi dia di-hate. Jadi dia pikir kayak udahlah nggak perlu post lagi daripada bikin sakit hati, kata dia gitu. Itu dia tuh sempat karena hate comment itu, dia tuh ngurung diri di kamar 3 hari nggak mau keluar. Jadi dengan komentar-komentar yang jahat ya. Iya. Contohnya. Oke, bagus ya Andra ya. Jadi Andra pernah tahu ya, pernah tahu seperti itu cyberbullying seperti apa. Selanjutnya ada lagi yang
dia membuat berita hoax, kebohongan-kebohongan tentang korban. Contohnya di selebritis. Ya, jadi dengan menyebarkan kebohongan ya di bonus kuliah kami. Selanjutnya Kan katanya cyberbullying itu dari sosial media gitu kan, orang yang nggak kenal menghacknya kita. Kalau misalnya dia orang yang dikenal terus kayak ngomongin gitu ke kita itu masih termasuk cyberbullying. ini kalau mau kejelekannya secara langsung atau di sosial media ya. Di saat itu contohnya WhatsApp berarti termasuk cyberbullying ya, meskipun kenal seperti itu ya. Karena kalau cyberbullying ini kan kekerasan atau pembulian dilakukan secara media sosial. Jadi yang melalui media sosial itu cyberbullying. Nah, nanti kalau misalnya secara langsung mungkin kata-kata, nah itu beda lagi, itu tentang pembulian secara verbal. Kalau misalnya ada lagi pembulian secara non verbal itu kayak mukul dan sebagainya ya. Jadi beda antara yang pembulian secara langsung dan media sosial. Jadi kalau yang tadi Tania katakan nih di WhatsApp seperti itu bisa termasuk cyberbullying karena dilakukan di media sosial meskipun kita kenal dengan orangnya. Selanjutnya ada lagi, Berarti berarti kalau misalnya dia juga ancaman gitu kan dari WhatsApp itu termasuk bullying juga. iya, kalau cyberbullying itu termasuk juga tentang ancaman, terus kayak meneror seperti itu juga termasuk yang tentang cyberbullying. Berarti itu intinya tuh yang dilakukan di media sosial tuh kayak itu mau itu ancaman, pembulian, berita hoax gitu. Iya, betul sekali ada semua. Ada lagi apa ini? Ya, jadi jangan ada semua katakan ini bentar ya tentang contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang cyberbullying ini banyak sekali ya. Bisa tadi kayak menyebar kebohongan, terus memposting foto korban dengan menjelek-jelekkan itu juga termasuk. Terus apa tadi? Mengancam, meneror. Nah, itu juga termasuk tentang cyberbullying. Oke, sudah paham Anda semuanya? Paham. Oke, jadi di sini Ibu ingin tanya juga nih. Kira-kira apa sih penyebab seseorang itu melakukan cyberbullying? Ada rasa iri di hatinya. Ya, rasa iri ya. Selanjutnya, mencari kesenangan ya, memuji orang. Ya, selanjutnya. Dia untuk mencari kebahagiaan yang dikatakan oleh si Ania tadi. Terus selain itu penyebabnya tuh dia merasa bisa jadi karena keluarganya Bu, atau dia kekurangan kasih sayang dari keluarganya, jadi dia melampiaskan itu dari orang lain gitu Bu. Ya. Lingkungan. Jadi karena faktor lingkungan juga bisa ya, mungkin karena ikut teman juga Iya. bisa mungkin ya, jadi ikut teman lah, komen ini ke sini yang buruk-buruk. Ada lagi yang ingin penyebabnya nih bagi pelaku sama ya, sama. Oke, jadi betul yang sekali Anda katakan ya, tadi banyak sekali penyebab orang itu bisa melakukan cyberbullying. Mungkin mencari kesenangan, terus dia ketidakpedulian dari pelaku itu ya, terus ketidaksadaran dirinya, mungkin karena faktor keluarganya ataupun faktor lingkungan. Mungkin juga dari karena rasa iri, balas dendam, mungkin karena ada emosi terhadap korban, jadi dilampiaskannya melalui sosial media. Itu kan dari penyebab dari pelakunya nih. Kira-kira ada nggak sih penyebab dari korban? Misalnya penyebab korban itu dibully? Ada tidak? Boleh nggak? Dia melakukan hal yang tidak sewajarnya Bu, kayak dia tuh melakukan hal yang tidak dilakukan di halayak umum. Maksudnya gitu Bu. Jadi korban ini melakukan hal-hal yang tidak disenangi gitu. Jadi dibully gitu. Iya, yang berbeda dengan lingkungannya. Ya. Boleh bisa jadi ya seperti itu. Selanjutnya boleh Dana? Mungkin dia membantu Disosialisasi. Dengan sosialisasi mungkin kurang ya mungkin dia temannya nggak banyak gitu mungkin ya, jadi kayak gue aja lah, itu bisa jadi ya. Selanjutnya ada lagi penyebabnya nih kira-kira dia baru menggunakan sendiri jadi kurang bisa kurang menggunakan
menggunakan sosial media. Jadi sekalian menggunakan dia yang buat aneh-aneh gitu. Iya. Kalau kurang aplikasi kan. Oh iya, ya betul, benar ya, bisa jadi seperti itu. Nah, betul yang Anda semua katakan nih, banyak penyebab seseorang itu menjadi korban bullying. Mungkin juga bisa nih, karena korban ini dianggap lemah sama si pelakunya kan, ada lemah, jadi kita bully aja nih di sosial media, bisa jadi seperti itu juga. Itu juga bisa menyebabkan seseorang itu dibully karena dianggap lemah dan dianggap tidak bisa bersosialisasi tadi ya. Ya, benar sekali yang Anda semua katakan. Nah, dari perilaku cyberbullying ini, kira-kira ada nggak sih dampak yang akan ditimbulkan bagi korban dulu deh? Kira-kira dampak bagi korban ini apa? Cepat kali kau jalan, ha? Boleh, tanya dulu. Itu jadi bisa mengekspresikan motivasinya, terus kemudian itu pernah digunakan orang. Dia karena sering dibully, jadi dia mending diam aja, jangan marah juga ya. Ya, bagus sekali ya, Dania ya. Selanjutnya ada lagi? Nah, sebenarnya sama sih, Bu. Cuman dia itu jadi gampang depresi, dia pemikiran, padahal dia nggak salah, tapi dia jadi mikir, apa aku salah nih? Padahal dia nggak salah. Tuh bisa jadi karena perkataan mereka itu kan ada yang menusuk hati mereka, jadinya kayak padahal cuma bikin kayak gini doang nih dihujat. Berarti kalau misalnya dia bikin lebih dari ini pasti bakal lebih lagi dong dari dihujat-hujat gitu. Jadi dia untuk melakukan sesuatu dia masih perlu berpikir. Padahal jika dia langsung melakukannya itu lebih bagus. Ya, bagus sekali ya, Indra ya. Selanjutnya ada lagi? Boleh, Maya dulu ya. Ini jadi lebih kurang percaya diri. Ya, jadi kurang percaya diri karena sering dihujat ya. Selanjutnya, ada lagi? Boleh kan? Dia jadi mengurung diri di kehidupan karena merasa dunia itu menghakiminya. Nah, betul sekali dalam menghukum diri seperti itu. Ada lagi? Sama ya? Ya, sama. Bagus sekali ya yang Anda semua katakan. Ternyata Anda semua tahu nih dampak-dampak dari perilaku cyberbullying terhadap korban. Betul sekali. Tadi Anda mengatakan kalau korban ini bisa saja cepat marah, terus overthinking terus, bisa jadi depresi atau stres, bisa juga dia ini mengurung diri, tidak percaya diri akan yang dia lakukan seperti itu. Oke, bagus sekali ya. Oke, itu kan dari korban nih, dampak untuk korban. Kira-kira ada nggak sih dampak untuk pelaku cyberbullying itu sendiri? Boleh, Rana? Pelakunya bisa dijauhin juga, Bu, karena kayak ngerasa dia tuh negatif banget orangnya, jadi kayak supaya nggak negatif juga ketularan, jadi dijauhin juga sama temennya. Ya, jadi dicap negatif sama teman-temannya ya, dicap jelek sama teman-teman. Oh, ini pembuli nih, gitu ya. Selanjutnya Dihujat balik, Bu. dihujat balik, bisa jadi. Ya, dampaknya bisa juga seperti itu ya. Selanjutnya jadi sama ya. Ya, betul sekali ya. Anda semua katakan ya. Tadi bisa dicap negatif, terus bisa juga dihujat balik ya. Nah, pelaku ini juga bisa ini dilaporkan nih ke pihak yang berwenang seperti itu. Itu kan merupakan tindakan yang tidak terpuji, yang tidak dianjurkan seperti itu. Jadi bisa saja dilaporkan, bisa saja masuk polisi seperti itu. Nah, itu kan dampak untuk pelaku. Jadi Anda semua sini sudah tahu ya dampak-dampak untuk pelakunya apa saja dan untuk korban apa saja. Jadi Ibu harapkan ke depannya Anda semua jangan sampai ada yang menjadi pelaku nih. Soalnya pelaku ternyata ada juga dampaknya kan, dampak-dampaknya banyak ternyata ya. Oke, di sini Ibu ingin tanya nih, kira-kira solusi yang tepat untuk mengatasi cyberbullying ini apa? Oleh lebih percaya diri sama diblokir aja akun pembulinya. Oke, selanjutnya ada lagi? Kalau misalnya di posisi pelaku, dia harus menumbuhkan rasa kemanusiaannya, rasa kepeduliannya, mengontrol jangan dulu. Ya, kita harus bisa mengontrol apa yang kita lakukan ya. Dari ketika juga itu harus kita atur seperti itu. Bagus sekali ya kami ya. Selanjutnya dari ini berpendapat kira-kira solusinya boleh tanya lagi.
kalau misalnya dia korban Bu, dia tuh harus menanamkan mindset di diri dia bahwa sebagus apapun dia pasti bakal ada yang nggak suka sama dia. Jadi kayak ya udah pede aja, nggak usah pikirin apa komentar negatif dari orang, karena sejatinya tuh kita tuh emang bakal ada yang suka dan nggak suka sama kita gitu. Jadi jangan bikin itu sebagai halangan kita untuk berkembang. Ya, oke, bagus sekali ya Tania. Selanjutnya ada yang dapatnya sama ya? Sama ya, bagus sekali ya Anda semua katakan solusi-solusi yang bisa kita lakukan. Itu bisa juga nih, kita bisa saja melaporkan si pembuli ini, melaporkan ke orang tua ataupun ke guru ataupun ke pihak yang berwajib kalau misalnya hal-hal yang dilakukannya sudah di luar batas wajar seperti itu. Bisa juga kalau misalnya jadi korban, kita cerita aja ke teman kita gitu ya, jangan disembunyikan seperti itu. Oke, nampaknya Anda semua di sini sudah lelah ya. Semangatnya kurang. Oke, Ibu ada ice breaking dulu nih. Namanya kelipatan 3. Jadi nanti kalau misalnya di kelipatan 3 itu tepuk dor gitu ya. Bisa nggak? Ada yang udah tahu permainannya? Belum. Oke, belum. Jadi Ibu jelaskan dulu ya. Jadi kelipatan 3 itu ada 3, 6 dan 6, 9. Jadi kita berhitung nih, 1, 2. Nah ya, Dornya semangat dong. Dor gitu ya, itu kan 3. Terus lanjut 4, 5. Dor. 7, 8. Ya seperti itu. Jadi di kelipatan 3-nya itu mengucapkan kata dor, yang semangat ya. Oke, bisa? Boleh. Ayo dong kalau gitu yang dor-dor kan bisa. Kita itu ya, kita putar. Boleh dari siapa dulu nih yang mau mulai? Boleh dari kami dulu. Ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Kiri boleh. 1, 2. dan 4, 5. Dor. Nah, Lanjut dulu, kita yang panjang dulu. Dor. 7. 8. dan 10. 11. Dor. Oke. Sudah ya. Oke, boleh sekarang balik lagi. Mungkin Ibu nggak ikut boleh. Boleh. Yang ada semua aja ya. Boleh dari siapa dulu? Dari sana dulu. Ke kiri ya. Ke kanan. 1, 2. Dan 3. Salah ya. Harusnya 4. Lebih konsentrasi lagi ya. Boleh ulangi lagi. 1, 2. Dan 4, 5. Dor 7. Dor. 10. 11. Dor. Ya. 14. Dor. 16. Dor. Ayo, Oke, sudah paham ya? Sudah semangat? Sudah ya, mungkin tadi ada yang salah-salah. Nanti kalau ada yang salah, tingkatkan konsentrasinya lagi ya, jangan melamun. Tadi ada salah-salah nih. Oke, tadi kan kita sudah SD ini sudah semangat kan? Oke, sudah konsentrasi juga ya. Oke, sekarang Ibu ingin dengar nih komitmen dari Anda semua. Kira-kira kedepannya akan melakukan apa nih dari hasil diskusi kita tadi? Boleh Nabi dulu. percaya diri Bu, terus menjaga ketikan. Jaga ketikan ya untuk menghindari menjadi pelaku. Oke, selanjutnya boleh Andre. Sebelum memposting sesuatu, dilihat dulu, dicek kembali dulu apakah itu sudah maksudnya apakah itu tidak mengganggu orang lain atau ya masih cara pengaplikasiannya itu udah benar apa belum. Nah, lagi kalau misalnya dia dicek ya udah nggak apa-apa, kita mau biarin aja lah, kita senyum. Bagus sekali ya Andra ya, kamu juga bagus sekali tadi. Selanjutnya ya, bagus sekali menjauhi akun-akun pembuli. Selanjutnya boleh siapa dulu nih tahu?
Tania dulu atau Jana dulu? Saya kurang lebih sama sih Bu, cuma mungkin untuk si korban mungkin perlu cari psikiater gitu, apalagi kalau udah sampai kena mental. Dan untuk si pelaku mungkin perlu ditingkatkan kesadaran dirinya seperti kata-kata. Ya, Tania ya. Akhirnya, Ya, yang pelaku itu mungkin meminta maaf ke korban dulu. Kalau misalnya memang nggak dimaafin, ya mungkin diproses ke pihak berwajib yang DM dalamnya, atau mungkin juga gimana caranya supaya bisa dimaafin. Terus bagi korban mungkin lebih dikelilingi oleh orang-orang yang disayangi, dibuat dibuat jadi sakit hati. jadi kalau misalnya ada korban itu kita jangan sampai kita tinggalkan ya, kita rangkul seperti itu. Atau kalau misalnya tahu, boleh kita laporkan aja. Oke, bagus sekali ya komitmen dari Anda semuanya. Ibu harapkan komitmen yang Anda semua ucapkan di sini itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau misalnya Anda semua menjumpai nih atau temannya dibully gitu, dibully di sosial media, boleh Anda semua langsung ingat nih komitmen Anda semua di kegiatan kita hari ini, misalnya dilaporkan atau sebagainya. Oke. Nah, Anda semua ternyata tidak terasa ya kegiatan kita hari ini sudah hampir habis waktunya seperti itu. Kegiatan kita hari ini sudah di penghujung ya, tidak terasa. Oke, sekarang Ibu ingin mendengar nih perasaan dari Anda semua setelah mengikuti kegiatan kita hari ini. Bagaimana nih perasaannya? Boleh dulu. Perasaannya bahagia Bu karena mendapat pengalaman baru dan ilmu baru. Ya, Kalau dari Andra itu lebih kayak udah bisa mengungkapkan pendapat kita di sini. ya, betul sekali ya, Andra ya. Ada lagi? Sama ya? Ya, Ibu senang ya mendengar perasaan dari Anda semuanya. Ternyata Anda semuanya senang mengikuti kegiatan kita hari ini. Tadi katanya menambah wawasan. Gitu. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya nih, kira-kira kegiatan kita selanjutnya dilakukan di hari apa? Bagusnya di mana? Kalau misalnya mau request tempat Bu, misalnya di tempat ganti dengan di kelas ini lagi, gitu boleh. Atau gimana boleh? Di tempat yang terbuka Bu, atau bisa juga di warung-warung itu, soalnya supaya lebih itu. Di tempat yang terbuka ya, tidak di ruangan seperti ini. Oke, yang lain gimana, setuju? Setuju nggak nih? Atau boleh tanya dulu apa yang di taman dulu? Di taman. Selanjutnya, boleh jangan. Di dekat danau itu. Di dekat danau Undri, oh banyak kegiatannya, ada taman dekat danau Undri. Selanjutnya ada lagi. Ya, jadi yang setujunya di mana nih? Di taman, di dekat danau Undri. Di taman. Di taman boleh. Yang lain setuju di taman? Oke, kalau untuk harinya kira-kira di hari apa? Atau minggu depan sama seperti hari ini? Sama saja. Untuk jamnya sama juga. Oke, jadi hanya tempatnya ya di taman tadi. Oke. Nanti kita lihat lagi ya minggu depan. Kalau misalnya bisa, nanti akan Ibu kabarin lagi Anda semuanya. Kalau misalnya bisa. Oke. Selanjutnya Ibu ingin bertanya nih, pesan dan harapan dari Anda semua untuk kegiatan kita minggu depan. Kira-kira pesannya seperti apa? Misalnya minggu depan harus lebih ini Bu, boleh, silahkan kemukakan saja pendapatnya. Boleh? Sedikitnya Bu. Lebih banyak speakingnya ya. Boleh, kita usahakan minggu depan ya. Boleh dan Videonya Bu. nonton video. Boleh, boleh juga nonton video, banyakin speaking. Selanjutnya ada lagi. Untuk pesan minggu depan, kira-kira seperti ini Bu, gini-gini Bu. Sudah? Sudah cukup ya, mungkin speaking sama nonton video. Oke, kita lihat minggu depan kira-kira bisa atau tidak. Oke, Anda semua
Ternyata waktu kita sudah berakhir. Di sini Ibu ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu nih kepada Anda semua karena sudah mau aktif dalam kegiatan kita hari ini. Ibu senang nih tadi Anda semua di sini aktif ya, tidak ada yang diam-diam aja, semuanya aktif dan berpartisipasi. Oke, sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, tadi kan kita diawali dengan doa, jadi kita akhiri kegiatan hari ini juga dengan berdoa. Adakah dari Anda semua yang ingin memimpin doa? Boleh. Nah, baiklah, sebelum kegiatan ini kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Anda ya. Oke, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau misalnya tadi Ibu ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dimaafkan? Dimaafkan. Oke, terima kasih kepada Anda semuanya. Ibu ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.